Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Basri, peserta sertifikasi dosen di tahun 2026 dengan nomor INIDN 07 17 12 8501. Latar belakang pendidikan saya adalah saya lulus sarjana keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto di tahun 2008, dan saya melanjutkan jenjang profesi nurse di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto dan lulus di tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan lagi ke jenjang magister keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin dan lulus tahun 2014. Saya berkarir di bidang pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Gresik mulai tahun 2015 sampai sekarang. Untuk mata kuliah utama yang saya ajar adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana mata kuliah keperawatan gawat darurat ini saya perdalam di bidang penelitian dan juga bidang pengabdian masyarakat. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, saya dibantu oleh tim dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik. Dan sebelum proses pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, saya bersama tim terlebih dulu menyusun rencana pembelajaran semester sebelum perkuliahan ini dilakukan. Rencana pembelajaran semester di dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri dari yang pertama adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan dan sistem informasi untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan inovasi pada bidang ilmu teknologi keperawatan yang bermanfaat bagi pengembangan profesi keperawatan dan kewirausahaan di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi, promosi kesehatan, komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan dan memberikan informasi ilmiah yang akurat kepada pasien. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik yang menjamin keselamatan pasien dengan penerapan terapi komplementer berdasarkan hasil penelitian sesuai standar asuhan keperawatan di seluruh area keperawatan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, CPMK atau capaian mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri dari mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kedaruratan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan melaksanakan pengkajian awal dan utama dalam pelaksanaan keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat secara profesional sesuai dengan prinsip etik, hukum, dan budaya. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gawat darurat sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien.
Untuk sub CPMK di dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan filosofi keperawatan gawat darurat, kemudian aspek legal dan etik dalam keperawatan gawat darurat, serta triase dalam gawat darurat dan bencana dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa memahami perawatan pasien dengan intoksikasi, kemudian dekontaminasi pada pasien dengan intoksikasi, serta pemberian obat-obat emergensi dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami manajemen neurologi, pemantauan tanda gejala TIK, serta transportasi pasien. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan dan merumuskan diagnosa keperawatan gawat darurat dan medikal berdasarkan kasus pada keadaan trauma. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi di dalam asuhan keperawatan gawat darurat sesuai dengan standar keperawatan dan mampu mendemonstrasikan basic life support. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian obat melalui infus syringe pump, gastric levac, penjahitan luka, dan pemasangan balut bidai dengan baik dan benar. Untuk bahan kajian yang saya ajarkan nanti kepada mahasiswa di mata kuliah keperawatan gawat darurat ini meliputi konsep fisiologi keperawatan gawat darurat dan aspek legal etik dalam keperawatan gawat darurat. Kemudian, tindakan keperawatan di setting layanan gawat darurat secara profesional. Kemudian, konsep triase, asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat dengan kasus trauma, asuhan keperawatan pada pasien dengan gawat darurat pada kasus gawat darurat medikal bedah, kemudian pemberian obat-obatan emergensi, pemberian obat-obat melalui peralatan pump, kemudian perawatan pasien dengan intoksikasi, tindakan basic life support atau BLS, tindakan manajemen neurologi, tindakan manajemen abdomen, tindakan manajemen muskuloskeletal, tindakan manajemen integumen, tindakan pengkajian pasien safety di IGD, dan yang terakhir adalah tindakan transfer pasien. Dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat, pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali tahap evaluasi. Tahap evaluasi terdiri dari ujian tengah semester yang dilakukan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester yang dilakukan pada minggu ke-16. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video demonstrasi pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan materi Basic Life Support atau BLS. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa semoga dimudahkan nanti dalam menerima pelajaran. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa baik, selamat pagi mahasiswa. Gimana kabarnya? Baik ya semua ya? Baik, untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang
Basic Life Support ya, atau BLS, atau pertolongan mendasar ya yang diberikan pada korban baik itu kecelakaan lalu lintas, gagal nafas maupun gagal jantung ya. Sebelum masuk ke perkuliahan ini, terlebih dahulu kita mereview perkuliahan sebelumnya, yaitu ada beberapa topik kemarin yang sudah saya ajarkan, yaitu tentang konsep gawat darurat dan juga tentang konsep triase. Ada yang tahu konsep gawat darurat itu apa? Siapa? Wida? Konsep gawat darurat itu merupakan serangkaian tindakan medis yang dilakukan secara tepat dan cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Ya, bagus ya. Jadi suatu tindakan medis yang dilakukan secara cepat dan tepat yang gunanya untuk menyelamatkan nyawa pasiennya supaya tidak timbul kematian. Ya, bagus. Udah. Selanjutnya lagi konsep apa? Konsep triase ya. Ada yang tahu konsep triase? Mungkin siapa ya? Arsa. Konsep triase. Triase itu proses penilaian dan pemilihan cepat untuk menentukan tingkat prioritas penanganan medis di instalasi gawat darurat. Ya, jadi bagaimana memilih ya, dan memilah pasien itu tergolong dalam kategori apa ya? Gawat, emergensi atau biasa ya. Jadi kalau triase kemarin ada berapa warna? Arsa masih ingat? Ada empat apa aja? Ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah, kuning, hijau, dan hitam. Baik, sudah hafal ya berarti untuk beberapa materi sebelumnya. Kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu mengenai BLS atau Basic Life Support ya. Nah, pertama, apa yang akan kita lakukan jika Anda menemukan seseorang yang mengalami kecelakaan atau seseorang yang terbaring di suatu tempat atau bernafas? Ya, misalnya kita menemui pasien seperti ini ya. Nah, pasien ini kecelakaan lalu lintas ini ya. Terus pasien ini tiba-tiba berhenti napas, kemudian pasien juga yang berhenti napas, dan ini kecelakaan dalam olahraga. Nah, kira-kira apa yang dilakukan jika ada pasien seperti ini? Ada yang tahu? Apa mungkin? Saya kira apa yang harus dilakukan jika ada pasien seperti ini? Diseret atau gimana? Diangkat. Diangkat. Nah, diangkat. Jadi tidak hanya diangkat ya. Jadi pasien-pasien seperti ini ya ada tekniknya ya. Tekniknya yaitu jadi ada istilah itu di RCAP ya, Dangerous Response Sirkulasi Sirkulatif Dangerous ya, respon sirkulasi airway breathing ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi jika ada pasien-pasien dengan seperti ini, konsep itu harus tetap dipahami ya oleh seorang perawat. Di dangerous, apa yang dilakukan? Berarti kenali dulu, amankan dulu ya, amankan korban, amankan penolong ya. Jadi korbannya ini harus aman dulu. Jika korbannya ada di tengah jalan kan nggak mungkin kita tolong ya. Nah, kalau kita tolong ada korban terus ada tabrak lari atau ada ada kendaraan, nah kita kan ikut terkena ya, akhirnya korbannya ada dua ya. Jadi bencis amankan penolong, amankan korban. Nah, kemudian kalau korbannya ini kayak gini sudah aman, kita harus cek respon ya. Pak. Nah, apakah dia respon atau tidak ya? Kemudian jika dia tidak respon, kita aktifkan call for help ya, meminta bantuan ya. Tolong ya, kepada masyarakat sekitar, atau juga bisa telepon 118 ya, 118 untuk meminta bantuan berupa ambulan ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan cek apa ya? Nanti ya, cek nanti karotis ya. Nanti karotis dicek selama
10 detik ya untuk memastikan pasien ini apakah henti jantung ya. Jadi kita cek dulu selama 10 detik. Nah, nanti karotis berarti ada di tengah-tengah ya. Jagung kita tarik ke kiri atau ke kanan ya untuk memastikan apakah ada nanti karotis atau tidak ya. Jika tidak ada nanti karotis maka kita lakukan kompresi jantung atau pijat jantung ya untuk memulihkan nanti karotis. Setelah itu jika sudah dilakukan pijat jantung kita pastikan lagi kan CA jadi airway, pastikan jalan nafas apakah ada sumbatan ya, misalnya pasiennya itu ngorok atau ada pangkal lidah yang jatuh ke belakang. Nah itu ada beberapa teknik ya, hertil, chinlift dan jongkas ya untuk tekniknya. Kemudian B, breathing ya, lakukan pemeriksaan apa? Look, listen dan feel, lihat, dengar dan rasakan apakah ada hembusan nafas, apakah ada suara nafas tambahan, dan apakah ada pergerakan titik dada. Nah itu ya, jadi secara konsepnya dalam menangani korban itu baik sakaan, henti nafas, henti jantung itu melakukan konsep DRCCAD. Ya. Ada yang tanyakan di sini? Lanjut ya, sudah paham ya. Baik. Basic life support yaitu seseorang yang mengalami henti nafas ataupun henti jantung yang belum tentu ia mengalami kematian. Ya. Mereka masih dapat ditolong dengan melakukan tindakan pertolongan pertama, yaitu seseorang henti nafas dan henti jantung dapat dipulihkan kembali. Jadi belum tentu orang yang henti nafas henti jantung itu tidak bisa ditolong. Ya. Bisa ditolong asalkan penolongnya itu bisa menolong dengan cepat dan tepat ya. Karena apa? Karena jika pasokan oksigen ke otak itu tidak terjaga maka akan menyebabkan kematian sel otak ya. Tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk memulihkan kembali seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung disebut bantuan hidup dasar atau dalam istilah Inggrisnya disebut basic life support ya. Nah, untuk memudahkan pelaksanaannya maka digunakan akronim tadi ya. A apa? Airway, B breathing, C-nya circulation. Ya, ini ya. Apa tadi C? Circulation. Periksa nadi karotis. Jika tidak ada maka dilakukan pijat jantung. Ini sudah ya, sudah bisa ya untuk airway breathing. Nah, jika tindakan tadi sudah dilakukan dan pasien itu sudah pulih atau sudah sadar, maka diberikan posisi airway clear, yaitu posisi mantap atau posisi recovery ya. Dengan teknik seperti ini, tangan pasien itu menjadi bantal. Pasien dimiringkan ke kiri ya. Nah di airway itu ada beberapa tindakan ya yang harus dilakukan agar jalan nafas itu bisa terbebaskan ya. Yang pertama yang dilakukan adalah teknik finger swab dulu ya. Karena apa? Biasanya pasien-pasien baik itu korban kecelakaan lalu lintas atau pasien yang mengalami henti nafas di jantung itu biasanya ada apa ya yang menyumbat di bagian mulutnya. Bisa aja ada kotoran atau ada cairan yang ada di mulutnya sehingga perlu dibersihkan dengan teknik finger swab ya. Atau juga dengan triple manuver ya, atau 3 manuver. Yang pertama dengan teknik hertil ya, ini ya hertil, kepalanya dimengadahkan ke atas, kemudian chin lift, chin itu kan dagu ya, dagunya dinaikkan ke atas dan jaw thrust
yaitu membuka rahang atau mengangkat rahang naik ke atas. Nah, jauh kas ini tidak boleh dilakukan pada orang-orang yang awam atau penolong yang awam. Maksudnya itu penolong yang belum mendapatkan pelatihan, tidak boleh ya. Yang bisa hanya hertil dan jilid. Nah, ini contohnya ya, gambarnya seperti ini. Hertil digabung dengan jilid, yang ini adalah sargas ya. Nah, yang breathing tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, harus dilihat look, listen, dan feel ya. Look apa tadi? Melihat apakah ada pergerakan dinding dadanya, tapi dilihat ya pergerakan dinding dadanya. Kemudian listen ini mendengarkan ya, apakah ada suara nafas tambahan. Kemudian feel, merasakan apakah ada hembusan nafas yang dirasakan oleh pipi dari penolong. Ya. Jika tidak ada ya maka dilakukan rescue breathing atau penolongan pernapasan. Apa aja yang dilakukan ya di rescue breathing ini atau di B ini? Yang pertama bisa melakukan mut ya, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan ya mut ini karena bisa menyebabkan penularan dari bakteri ya, dari mulut tidak dianjurkan sekarang. Yang dianjurkan adalah mutu dengan masker ya, jadi mutu nos atau mutu nos and mutu mut, nah ini tidak dianjurkan sekarang ya. Berikan nafas 2 kali dengan jarak antara 5 detik ya, ini yang dilakukan. Selanjutnya adalah sirkulasi, yaitu circulation. Nah, sirkulasi ini apa yang dilakukan? Yaitu dengan mengecek nadi karotis ya, arteri karotis. Bila nadi tidak ada ya sudah dipastikan dia akan mengalami henti nafas ya, henti jantung ya. Nah, jika pasien itu mengalami henti jantung, maka biasanya disertai juga dengan henti nafas ya. Nah, ini ya tekniknya pijat jantung sesuai dengan gambar ini. Jadi tangan penolong dalam melakukan pijat jantung ini itu berada di sepertiga sternum. Nah, ini sternum atau tulang kaju pedang biasanya kalau orang awam itu menggambarkannya. Jadi di sepertiga sternum ditaruh tangan yang paling dominan. Ya, tangan yang paling dominan berada di bawah, kemudian tangan yang pendorong atau yang tidak dominan berada di atas. Ya, tangan yang maksud saya ya, tangan yang dominan ada di atas, tangan yang biasa ada di bawah. Ya, karena tangan yang dominan itu sebagai pendorong. Ya, kemudian posisi punggung ini harus lurus dan tangan ini juga harus lurus ya. Saat menekan itu kedalamannya antara 1,5 sampai 2 inci ya. Jadi tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lemah ya. Karena apa? Jika keras ya nanti bisa menyebabkan komplikasi patah iga. Jika lemah nanti tidak bisa mengkompresi jantung ya. Ada hitungannya. Hitungannya itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 yang didiskusikan atau yang ditanyakan. Silakan pertanyaan mengenai URS ini. Arsa tadi kayaknya mau bertanya pijat jantung. Saat pijat jantung selama 30 kali per 5 sampai 6 siklus, apakah ada risiko tulang sternum kita mengalami patah? Nah itu ya, bagus pertanyaannya ya. Pijatan jantung itu apakah bisa sternum atau tulang iga ini bisa patah gitu ya maksudnya ya. Jadi tergantung dari tekanannya dan juga kekuatan dari penolong ya. Makanya di situ kan disebutkan tadi yaitu komplikasinya yaitu bisa mengalami tekanannya tadi 1,5 sampai 2 inci. Nah itu menekannya terlalu semangat, terlalu keras, akhirnya terjadi bunyi krek atau fraktur iga bisa. Nah jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Dihentikan pertolongannya
Nah, kalau dihentikan pasiennya malah akan meninggal ya. Jadi cukup ya, sudah jelas ya untuk materi BLS atau basic life support pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini, maka saya tutup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga sebelum saya tutup ya, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk pasien kita nanti. Berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa menurut selesai. Baik, saya akhiri. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video demonstrasi pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan tema Basic Life Support atau BLS. Saya Ahmad Hasan Basri mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan dalam proses seleksi sertifikasi dosen di tahun 2026. Semoga video yang saya buat ini menjadi penilaian terbaik untuk saya dalam proses sertifikasi dosen di tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.